dari sisi sistem saya akan memberikan beberapa paparan nih Bapak Ibu ya. Ini boleh dilanjut saja. Nah ini sebenarnya dasar kita apa sih? Mau integrasiin sistem informasi ASN dengan sistem-sistem yang ada di pembina, di instansi pembina. Ya, yang pertama itu kita mulai dari yang nomor 1, kemudian nanti titik beratnya ada di nomor 6 ya. Tentunya Renbud ini datanya digunakan untuk rekrutmen dan juga untuk mutasi sebenarnya nanti jabatan mutasi ASN. Kenapa harus terintegrasi? Karena kita nggak mau lagi nanti ke depannya data yang ada di BKN yang Bapak Ibu di instansi daerah maupun instansi pusat gunakan untuk manajemen ASN ya, layanan kepegawaian, baik mulai dari rekrutmen, penetapan NIP, kemudian KP, kemudian mutasi sampai dengan ASN-nya itu pensiun, berbeda datanya dengan yang ada di instansi pembina. Kita mau satu nih datanya, kita berangkat dari data yang sama agar nanti perlakuannya pun akan sama untuk seluruh ASN-nya. Boleh tolong dilanjut? Nah ini kenapa kita mau menerapkan integrasi ya sebagai bagian dari digitalisasi manajemen ASN. Tujuannya itu biar manajemen ASN-nya itu efisien, efektif, dan akurat. Nah yang penting ini ya tiga-tiganya penting sebenarnya. Tapi selama ini yang jadi PR kita itu akurasinya. Mungkin teman-teman tahu selama ini mutasi atau teman-teman dari instansi pemerintah itu sering dapat surat cinta dari BKN gitu ya. Terutama tentang data anomali yang baru-baru ini atau disparitas data. Nah ini akibat dari sistem yang tidak terintegrasi. Bapak Ibu punya sistem di instansi masing-masing, BKN untuk mengelola manajemen ASN-nya punya sistem, teman-teman instansi pembina pun punya sistem gitu. Dan datanya beda-beda, itu yang masalah. Nah, kita mau coba streamline-kan jadi satu alur dan satu data sumbernya. Itu biar nanti nggak ada lagi si A sebenarnya menurut BKN datanya sudah ada di unit A gitu ya, tapi menurut pembina adanya di unit B, ternyata realnya di instansi adanya di unit C. Nah itu kan mereka ASN-ASN ini akan mendapatkan perlakuan di layanan kepegawaian yang berbeda-beda karena status datanya berbeda. Itu yang kita nggak mau. Nah, ini tentunya kita harus kelola integrasi data ini dengan prinsip keberlangsungan, tentunya kerahasiaan dan keamanan. Mungkin masih fresh di memori kita mengenai data PDN gitu ya, yang sempat di-lock karena ransomware. Nah itu juga salah satu PR kita. Jadi nggak cuma dari BKN atau dari pembina, tapi dari teman-teman instansi pengguna, instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, kita semua harus bareng-bareng yuk kita memanfaatkan data yang sama, data yang terintegrasi, tapi kita juga jaga keamanan dan kerahasiaannya. Nah, dengan data yang terintegrasi ini, harapannya layanan digitalnya itu terintegrasi secara nasional, sehingga tadi data yang berbeda-beda itu tidak terjadi lagi. Boleh kita lanjut? Nah ini manajemen ASN yang ada di undang-undang, mulai dari referensi, perencanaan kebutuhan, sampai sistem pendukung. Nah yang akan kita bahas saat ini adalah data referensi, kemudian data perencanaan kebutuhan, dan sistem pendukung. Mungkin teknisnya akan dibahas 2 hari ke depan ya. Tapi yang mau saya jelaskan dulu, nanti yang akan diintegrasikan antara SIASN dengan sistem Renbud di Kemenkes itu yang pertama adalah data referensi peta jabatannya atau SOTK dan informasi jabatannya. Selama ini mungkin teman-teman sudah mengisi ya, karena digunakan untuk rekrutmen ASN di tahun ini. Nah, idealnya nanti Bapak Ibu untuk data SOTK dan peta jabatan terutama yang struktural ya, itu nanti akan kami integrasikan ke sistem Renbud. Jadi nanti mungkin besok 2 hari ke depan teman-teman akan melihat bagaimana sih datanya yang ada di peta jabatannya SIASN perencanaan itu nanti akan muncul di aplikasi Renbudnya. Nah, kemudian yang kedua adalah di nomor 8 ini, sistem pendukungnya SSO, Single Sign-On. Jadi Bapak Ibu sudah punya pengalaman login di sistemnya SIASN perencanaan BKN, baik Bapak Ibu dari unit perencanaan atau Ortala dengan Bapak Ibu yang ada di
BKD atau unit kepegawaian, dan mungkin juga kemarin sempat dibagikan role untuk teman-teman di dinas kesehatan. Nah, itu kedepannya kalau sudah kita integrasikan, maka teman-teman bisa login menggunakan kredensial yang Bapak Ibu gunakan di SISN untuk login di sistem Renboot. Jadi menggunakan NIP dan password yang ada di My ASN. Nah, itu yang akan kita lakukan sekarang. Kemudian untuk penyusunan peta jabatannya nanti akan bolak-balik Bapak Ibu saling mengisi. Jadi data SOTK-nya dari kami, kemudian nanti data kebutuhan yang ada di Renboot akan kami tarik untuk masuk ke dalam peta jabatan. Nah, itu sistemnya sebenarnya sudah ada sekarang kan. Teman-teman kemarin sudah mempunyai opsi untuk mengimpor data nakes termasuk angka kebutuhannya dari Renboot masuk ke dalam SISN. Boleh kita lanjut? Nah, ini transformasi layanan ASN ini sudah kita jelaskan ya. Jadi nanti akan kita lihat lagi sebenarnya data yang teman-teman input di SISN itu, baik peta jabatan kemudian angka kebutuhannya nanti akan digunakan kemana saja sih? Selain ke perincian formasi tentunya yang sudah kita lakukan sekarang. Ini boleh dilanjut aja. Nah, ini interoperabilitas atau integrasi ya, sistem-sistem yang ada di BKN. Nah, untuk perencanaan kebutuhan itu sistemnya sekarang juga sudah digunakan oleh teman-teman Kementerian Pan-RB untuk verifikasi rincian formasi, kemudian sistem kinerja sudah juga terintegrasi dengan datanya Kemendikbud, kemudian pindah instansi dengan emutasi, kemudian pensiun, dan kenaikan pangkat. Nah, ini ada satu hal yang sama di semua layanan yang terintegrasi di gambar ini, yaitu semuanya berdasarkan peta jabatan. Jadi mau di kinerja itu kan ada peta jabatan, ada SOTK ya. Nah, PNS itu atau ASN itu ada di UNOR mana sih? Nah, kepala UNOR-nya itu kan sebagai penilai kinerjanya. Pindah instansi juga, ASN itu pindah dari satu unit di instansi ini ke unit lain. Di instansi lain itu kan melihat UNOR-nya juga, SOTK-nya juga. Begitu juga pensiun itu bunyi dia unitnya apa. Kenaikan pangkat ya juga seperti itu. Kemudian yang perencanaan kebutuhan tentunya Bapak Ibu merinci formasi berdasarkan peta jabatan. Nah, ini menjadi kunci sebenarnya proses awal manajemen ASN itu adanya di referensi peta jabatan. Nah, makanya peta jabatan itu harus kita jaga supaya datanya valid dan tidak bisa berubah sewaktu-waktu. Karena kalau tadi datanya tidak valid dan bisa berubah kapan saja, maka manajemen ASN-nya jadi tidak presisi. Seperti itu, banyak yang salah nanti. Seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, ini peningkatan kualitas data. Nah, ini tadi yang kita bahas di awal. Jadi teman-teman pasti pernah mendapatkan surat dari BKN mengenai anomali atau disparitas data. Nah, ini jumlah disparitas data yang kita coba selesaikan. Nah, ini nggak bisa BKN selesaikan sendirian. Bapak Ibu sebagai produsen data, meskipun mungkin datanya ada di BKN, tapi produsen datanya kan Bapak Ibu semua yang menginput atau mengimpor data ke dalam sistemnya BKN. Nah, ini kita perlu sama-sama kerja bareng gitu untuk menjaga data yang kita gunakan itu bersih, baik, dan siap untuk diintegrasikan. Boleh kita lanjut. Nah, ini sekilas saja kerjasama pemanfaatan data baik untuk instansi pusat dan beberapa instansi daerah juga sudah memanfaatkan data yang terintegrasi. Nah, sekarang kita bicara Kemenkes. Kemenkes itu teman-teman Kemenkes sudah menggunakan data kita memang sudah cukup lama. Nah, tapi baru sekarang kita coba nih untuk aplikasi Renboot-nya kita integrasikan. Nah, untuk pemadanan data dan lain sebagainya itu nanti kita bahas. Tapi yang mau kita gunakan saat ini kita utamakan adalah data peta jabatan dulu ya Bapak Ibu ya. Boleh dilanjut? Nah, ini portal satu data dilanjut dulu aja. Nah, ini ke depannya. Jadi selain data peta jabatan tadi yang akan kita integrasikan, itu kita mau ngapain aja sih dengan datanya BKN?
Data BKN itu akan terus dikembangkan seiring berkembangnya SISN tentunya. Jadi kalau memang ada mandat dari undang-undang maupun nanti dari PP yang baru, dan ternyata memang itu harus ada di sistemnya BKN, maka datanya akan terus berkembang dan datanya akan terus bisa kita integrasikan. Nah, dengan prinsip tadi, kita harus menjaga kualitas datanya, kerahasiaan datanya, dan keamanan dari datanya. Nah, kita harapkan juga dengan layanan yang terintegrasi ini, dengan data yang juga terintegrasi, kita bisa motong nih proses bisnis. Jadi tadi kalau dulu Bapak Ibu mengentri peta jabatan atau mengentri SOTK di banyak sistem ya, di sistemnya BKN tentunya untuk layanan kepegawaian, KP, mutasi pensiun dan lain-lain. Di sistemnya pembina juga menyusun SOTK untuk kebutuhannya pembina. Di sistemnya teman-teman Kemenpan dan Kemendagri juga membutuhkan SOTK yang sama. Itu kan teman-teman di Pemda sendiri ya, teman-teman di instansi sendiri yang merasakan ini kok kayaknya kerjaan di BKD atau di Martala atau di organisasi kok nggak selesai-selesai gitu ya, nginput barang yang sama dari berbagai sistem. Nah, idealnya begitu kita sudah menggunakan satu sumber data yang sama, datanya itu kita integrasikan, harusnya teman-teman itu bisa lebih fokus mengerjakan yang lain, tidak mengerjakan input data atau mengerjakan hal yang sama berulang-ulang tapi di sistem yang berbeda. Itu harapannya. Nah, harapannya juga dengan datanya diintegrasikan dan digunakan oleh sistem-sistem lain, harapannya data BKN juga semakin kaya gitu. Kenapa? Ya karena tadi kalau teman-teman terintegrasi dengan sistemnya BKN, begitu ada data yang kurang atau dirasa oh kurang data ini nih untuk Renbud misalnya, nah itu bisa jadi feedback ke kami juga, oh berarti data ini kurang, kita harus siapkan sistemnya untuk baik itu menginput atau terintegrasi dengan data tersebut. Seperti itu. Nah, kita bicara di peta jabatan, misalnya dari awal kita cuma menghandle SOTK dan peta jabatan saja, tapi kedepannya karena ada kebutuhan untuk rincian formasi dan lain sebagainya, kita handle data informasi jabatannya juga. Kita handle juga untuk cetakannya seperti itu. Nah, jadi kalau data kita terintegrasi sebenarnya semakin kaya dan semakin kuat datanya itu, semakin berfungsi untuk entitas-entitas lain. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini konsep platform digitalnya, ini layanan-layanan yang ada di BKN ya, yang menghasilkan data-data yang kemudian nanti akan bisa diintegrasikan atau dimanfaatkan oleh teman-teman di instansi, baik instansi pemerintah pusat maupun daerah maupun instansi pembina. Nah, ini kita sudah menggunakan SSO pada portal dengan berbasis data kependudukan. Kalau Bapak Ibu melihat buka My ASN ya, atau profil Bapak Ibu dilihat, itu bisa ada validasi bahwa data ini sudah termapping belum dengan NIK yang ada di datanya teman-teman Kemendagri. Kalau enggak ya coba dong tolong di mapping seperti itu. Nah, kedepannya nanti harapannya semua sistem itu menggunakan satu single sign-on. Bapak Ibu cukup menggunakan satu kredensial di sistem-sistem, di banyak sistem yang berbeda. Oke, berikutnya. Nah, ini sepertinya slide yang terakhir. Di ke depan, integrasi dan utilisasi peta jabatan seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu entry pertama di peta jabatan dan informasi pendukung ya, di layanan SISN perencanaan, datanya akan diperkaya dengan informasi jabatan tentunya dan syarat jabatan yang sudah ada di situ, baik kualifikasi pendidikan, diklat dan lain-lain. Kemudian standar kompetensi jabatannya, kemudian kelas jabatannya nanti. Tujuannya apa? Nah, tujuannya tadi kita mau mengelola ASN itu dengan baik, dengan presisi, dengan berdasarkan data yang valid. Jadi kalau ada orang yang mau mutasi atau mau ada yang pengisian jabatan, itu kita bisa lihat di tempat mana sih yang kosong. Kemudian di tempat kosong itu syaratnya butuh apa aja sih. Kedepannya nanti seperti itu. Jadi kita akan implementasikan sebentar lagi. Kalau Bapak Ibu ada pegawainya yang mau mutasi, nah ternyata di tempat yang dituju itu nggak butuh gitu ya untuk jabatan itu. Atau misalnya di tempat yang dituju itu butuh, tapi di tempat asalnya pun kalau ditinggal, misalnya dokternya pergi gitu ya ke rumah sakit lain atau pindah instansi, itu pelayanannya jadi timpang nggak sih?
di Vaskes itu. Nah, itu bisa kita lihat dengan data yang valid. Kemudian kita juga kalau sudah punya data, BKN kan sudah punya ya data ASN aktif, karena memang dikelolanya di BKN. Nah, kalau kita sudah punya data ASN aktif, kita punya data kelas jabatan yang terupdate, kita bisa precise hitung HR budgetnya Indonesia itu untuk ASN sebenarnya berapa sih setiap tahun. Nah, jadi kita merencanakan budget untuk belanja pegawai itu bisa lebih valid. Tentunya kebutuhan ASN ini kita pakai untuk rekrutmen yang teman-teman sudah gunakan sekarang. Untuk perincian informasi itu dapatnya dari peta jabatan yang ada di sistem informasi ASN. Nah, teman-teman kalau mau butuh data ini, data peta jabatan dan informasi pendukungnya, misalnya ada instansi yang nggak punya nih sistem peta jabatan, kelas jabatan, dan info job sendiri, boleh bersurat ke kita coba integrasikan sistemnya atau datanya sekalian, seperti itu.